Halo Brawijayans, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga masih dalam keadaan sehat dan baik-baik aja di tengah pandemi Corona saat ini. Ya. Dan sesuai dengan janji kami yang kemarin, aku dan nantinya bakal ditemenin sama temenku, itu akan menemani kalian di Mautalk 2020. Ya. Bagi yang belum tahu Mautalk itu apa, bahkan belum pernah dengar sama sekali Mautalk, ya, aku bakal jelasin terlebih dahulu ya. Jadi Mautalk itu singkatan dari Mawapres Talk, yakni program kerja terbarunya dari EM yang diusung oleh Kementerian baru juga, Kementerian Keilmuan dan Inovasi, dengan tujuan sebagai media penghubung antara kalian, Brawijayans, dan dengan Mawapres pastinya. Nah, pastinya. Ya, Mautalk ini hadir sebagai sarana buat teman-teman yang kepo banget gimana caranya tahu tips and trik gimana jadi seorang Mawapres. Dan juga Mautalk adalah wadah yang tepat untuk Sobat Brawijayans agar bisa lebih dekat dengan Mawapres kita. Nah, menarik kan? Nah, di sini kita udah mengundang bintang tamu kita yang sangat spesial, Kak Adam, yaitu Mawapres Utama tahun 2019. Nah, ini dia telah hadir bersama kita. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo semuanya, Alhamdulillah baik. Dan semoga teman-teman Brawijaya semua tetap sehat dan tetap produktif di tengah pandemi Corona. Amin. Ya, oke, Alhamdulillah ya. Jadi mungkin sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu kali ya Kak, biar teman-teman juga pada tahu Mawapres kita siapa gitu ya. Nah, kalau umpama dari aku sendiri, perkenalkan, namaku Zola. Aku dari Kementerian Keilmuan dan Inovasi EMUB 2020. Dari angkatan 2018 ya, masih belum tua-tua amat lah ya. Dan di sini seperti yang aku bilang di awal, aku ditemenin sebagai moderator. Nah, bersama temanku ini. Ya, silakan Lip. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Anglif dari Fakultas Teknologi Pertanian tahun 2018. Ya, kurang lebih sama Zola. Mungkin dari kakak juga bisa memperkenalkan diri ke teman-teman kita. Iya, halo semuanya. Aku Adam, Mas Adam Muban Hauba. Masih muda kok, masih baru 20 tahun kemudian. Dari MIPA, Biologi 2016. Ya, FMIPA bangga nih ya punya Mas Adam ini. Nah, oke, karena udah pada kenal, ini aku bakal jelasin nih gimana teknisanya ke depan. Ya, jadi kami, moderator, itu bakal nyampein pertanyaan-pertanyaan ke Kak Adam. Nah, ini pertanyaannya dari Brawijayans. Kemudian Kak Adam bisa langsung menjawab. Kita bisa next pertanyaan apabila pertanyaan sebelumnya udah terjawab sama Kak Adam gitu ya. Oke Jol, bener banget. Jadi pertanyaan ini diperoleh dari Brawijayans yang telah mengisi kolom komentar di postingan EMUB Official. Masih ingat kan? Postingan Q&A dan ada foto bintang tamu kita itu loh, foto Kak Adam. Masih ingat kan? Oke. Iya, masih dong pastinya. Orang baru kemarin kan. Nah, ini tanpa berlama-lama lagi ya, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ini. Kak Adam, udah siap ya Kak? Siap, oke lanjut. Oke, jadi ini sebenarnya pertanyaannya banyak yang nanyain juga. Jadi gini, dari @auliakila dan @namelessdiv. Nah, pertanyaannya, gimana sih Kak cara belajar Kakak di kuliah dan cara bagi waktu antara belajar, lomba, dan mungkin kegiatan-kegiatan Kak Adam yang lain gitu? Bisa dijawab. Iya, terkait gimana cara belajar mungkin ya. Pertama, bisa jadi yang bertanya ini, si dua orang ini, kegiatan namanya itu, bisa lebih rajin dari aku. Sebenarnya kalau aku sendiri itu, karena memang aku ikut organisasi, masih ikut lomba dan sebagainya, jadi gimana caranya biar di kelas, ketika belajar di kelas itu efektif. Jadi gimana apa yang dijelasin dosen, apa yang diterangin, apa yang jadi bahasan hari itu, ketika kita keluar kelas tuh nggak menguap gitu loh, bisa langsung paham. Gitu sih intinya. Jadi
Kalau semuanya kita nggak paham, ya mungkin tanya ke dosennya langsung ataupun tanya ke teman di dekat kita. Pokoknya jangan sampai keluar kelas itu kita nggak dapet apa-apa. Itu sih yang paling penting. Tapi kalau semuanya teman-teman rajin nih mau belajar malamnya ataupun sebelumnya itu lebih baik. Tapi kalau aku itu sih. Ya berarti kalau versi Kak Adam ini lebih ke memaksimalkan pembelajaran di kelas gitu ya Kak. Nah kalau umpama ini Kak, ke manajemen waktu Kakak itu jadi lebih memanfaatkan itu aja, apa yang lain? Mungkin apakah seorang mawapres itu deadlineer juga? Atau gimana? Dalam mengerjakan tugas atau yang lain? Ya, aku orangnya deadlineer banget, pasti. Pas namanya gak jauh beda dari teman-teman kok. Mungkin ya itu tadi sih, lebih ke arah kayak ketika kita emang ada di ngelakuin sesuatu, entah itu rapat, entah itu organisasi, entah itu kuliah, ya udah waktu kita ada di tempat itu kita optimalin di situ. Jangan sampai ketika kita melakukan kegiatan lain, hal-hal kayak gitu tuh masih ke bawah gitu loh. Jadinya pikiran gak tenang, jadi gak optimal, entah itu gak optimal di kuliahnya, entah gak optimal di organisasinya ataupun di perlombaan kayak gitu. Iya, berarti biar gak ganggu kegiatan yang lain aja gitu ya. Yeah. Normal ya, deadlineer ternyata normal. Seorang mawapres juga deadlineer gitu. Ya, mungkin kita bisa lanjut. Teman-teman bisa mempersiapkan lebih baik waktu kalau yang tiba-tiba rajin nih, ada kan disesuaikan lagi aja sama tiba-tiba teman-teman. Kalau teman-teman memang orangnya butuh waktu sedikit lebih panjang untuk belajar, ya nggak apa-apa kita sesuaikan lagi. Kan kadang-kadang setiap kuliah, setiap matkul kan beda. Ada yang sulit banget tuh. Mungkin kalau yang sulit kita alokasikan waktu yang lebih panjang daripada matkul-matkul yang memang ya bisa dipersingkat waktunya. Tapi selain deadlineer juga kita harus tahu waktu juga ya. Kita bisa memporsi masing-masing kegiatan gitu ya Kak. Iya benar. Ya mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak sama Anglif. Selanjutnya ini dari BNC876 dan @diahwahyu up. Nah, di sini mereka bertanya, bagi tips dong Bang, gimana sih caranya berani buat maju sampai dapetin semua prestasi itu? Sumpah pengen tahu banget, berharap seenggaknya dapat satu prestasi yang bikin candu buat dapetin prestasi lain. Nah, gimana tipsnya tuh Kak? Iya, bagus nih, udah ada semangat biar bisa dapat prestasi, tapi kalau bisa lebih dari satu, kenapa harus satu? Coba aja dulu. Iya. Quotes of the day. Yang paling penting sih tergantung teman-teman sih, niatnya dulu dikata. Maunya kayak mana? Kalau semuanya memang teman-teman pengen, pasti ada jalan kok. Kalau kita pengen niat, kalau kita emang deserve ke hal itu, pasti ada jalan. Entah itu gimana caranya. Intinya niat aja dulu dan beneran pengen ke sana. Jadi awalnya harus dari niat dulu ya biar kita bisa mendapatkan semuanya ya Kak. Dan juga gimana sih Kak biar kita berani maju gitu Kak? Berani maju untuk berani kayak ikut lomba, berani untuk berbicara dan sebagainya Kak. Untuk mengumpulkan niat maju itu gimana Kak? Iya, kalau semuanya udah dari niat ya, emang memulai itu yang paling sulit. Ya, pokoknya yang awal-awal itu yang paling sulit. Kalau kita udah kebiasaan, udah melewati fase memulai itu, pasti habis itu lebih mudah lah jalannya. Ditata kembali aja pengen apa, dan di kuliah teman-teman, apalagi kan yang kedua MC ini kan 2018, masih banyak waktunya, silahkan dioptimalkan. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak atas. Berarti harus berani ya, jangan takut melangkah. Itu Sobat Brawijaya, jangan takut melangkah. Kita harus berani, jangan takut lah istilahnya. Oke, selanjutnya. Ya, ini pertanyaan ketiga ya hitungannya. Gimana sih Kak tips biar punya ide-ide bagus buat lomba-lomba gitu, sama tips buat ikutan lomba internasional dari @vinariesta_. Nah, ini berarti niatnya udah ada. Nah, memulai cari idenya nih gimana gitu Kak? Mungkin bisa dijawab. Ya, mungkin kalau semuanya dari cari ide ya, paling mudah, paling enak itu lebih ke lingkungan sekitar kita. Kayak mana sih caranya kita belajar peka dulu deh ya. Kan sekarang peka. Ya, jadi teman-teman
peka terhadap lingkungan, entah itu dekat kosan ataupun kalau semua sekarangnya dekat di lingkungan rumah ini, kayak mana sih kalau semuanya misalnya sekarang pandemi corona, apa sih yang bisa kita lakukan di tengah kondisi kayak gini? Dari biasanya kalau tambah keadaan tambah tertekan, biasanya lebih banyak ide yang muncul. Lebih banyak kita mencari, lebih banyak pasti yang akan muncul. Ya, berarti lebih ke memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada gitu ya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari @saandini FX. Nah, ini cukup menarik ya. Awal ikut lomba dan bisa sesukses ini gimana ceritanya, Kak? Dan juga pernah merasa gagal nggak sih, Kak? Sama cara bangkit dari kegagalan itu gimana, Kak? Oke, pertama kali waktu di kuliah, itu waktu semester berapa ya, saya lupa. Waktu itu masih maba. Mungkin ataupun iya semester 1 semester 2 kok. Itu ikut BMC Esprit yang di VIA, itu lomba pertama dan itu literally nyoba-nyoba karena memang timnya kan itu BMC ya, lomba bisnis. Iya. Kita semua maba semua ada. Anak biologi 2016 semua. Jadi kita satu jurusan dan kita nggak tahu bisnis, ya udah kita bikin ide, kita create, kita kumpulin ke sana dan alhamdulillah kita lolos sampai finalis dan kemudian ketemu teman-teman se-ASEAN itu sangat luar biasa. Even kita nggak tahu apa-apa tentang bisnis, ya udah coba aja dulu. Toh ketika teman-teman nyoba, teman-teman tuh udah berhasil 50% gitu loh. Kalau daripada teman-temannya nggak nyoba kan pasti gagal. Kalau teman-teman udah nyoba tinggal dua bilangnya berhasil atau gagal. Sangat out of the box ya. Anak biologi belajar di bisnis gitu, ikut lomba bisnis ya. Sangat menarik. Nah, Kakak pernah merasa gagal nggak sih, Kak? Saat ikut lomba atau gimana? Iya, kalau semuanya pernah, kalau semuanya nggak menang, Kak, dapat medali atau apa itu pasti pernah. Tapi nggak usah terlalu lama-lama di sana gitu. Toh kita gagal, yang perlu kita tahu itu kan kenapa sih alasan kita gagal, kenapa alasan kita bisa turun, down kayak gitu. Kita cari lagi alasannya dan kita perbaiki selanjutnya. Emang ini terkesan sedikit normatif, tapi emang kalau kita gagal itu sebenarnya nggak gagal, tergantung sudut pandang kita. Lagi-lagi kita pengen ikut sesuatu itu kita pengen menang atau kita pengen berkarya. Kalau emang teman-teman niatnya udah benar, udah pengen berkarya aja, ya udah menang kalah itu hal yang biasa. Toh ketika kita kalah, kita pasti punya masukan, kita punya saran, kritikan yang bisa nge-build up karya kita lagi. Oke, jadi kita harus ngambil sisi positif dari kekalahan ya, biar kita cara bangkit kita dari kekalahan gitu, biar cepat bangkit gitu. Sangat inspiratif ya. Selanjutnya mungkin sangat menarik dari Zola. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya kayak kagum gitu sama Kak Adam. Gini, dari @dimawinda.sari. Ya Allah, Kak Adam kok pinter banget ya. Bagi tips belajar dong, Kak. Nah, ini mungkin ada kaitannya sama pertanyaan yang di awal itu ya, Kak. Yeah. Selain mengoptimalkan pembelajaran di kelas, tahu porsi waktu masing-masing matkul buat dipelajarin, mungkin ada tambahan lagi nggak dari Kak Adam ini? Kita perlu tahu, kenal diri kita dulu sih pertama. Kita kurangnya di bidang apa? Misalnya aku nggak suka, kan aku biologi, aku nggak suka hitung-hitungan. Mungkin tetap ada pelajaran di jurusanku yang mengarah ke hitung-hitungan. Mungkin itu yang aku pelajari lebih dalam. Maksudnya lebih biar bisa gitu loh, lebih banyak porsi waktunya. Tahu diri dulu sih, kita kurangnya di mana dan kita lebihnya di mana. Kan adil itu nggak harus sama. Kita memperlakukan semua tetap adil. Ya, tadi berarti selain peka, sekarang tahu diri gitu ya, Kak? Adil ya, kita adil juga. Ya, kita harus tahu ini kita kekurangannya di mana dulu, baru nanti di situ kita kasih pembelajaran lebih lah di matkul tersebut gitu ya, Kak. Oke, lanjut Anglif. Nah, ini pertanyaannya sangat menarik ya dari ingin disayang. Nah, sesuai namanya, jadi pertanyaannya ini tentang percintaan juga. Menjadi mawapres dan influence bagi mahasiswa, ada nggak sih perlakuan dan kehidupan normal
Contohnya bisa rebahan kayak orang normal, bisa suka dan pernah dekat sama cewek. Ceritain dan jelasin soal cewek dan tipikal-tipikalnya. Bosan kalau bicara akademik terus ke orang Mawapres. Jadi sangat out of the box ya. Jadi bicara gimana sih tipikal cewek buat keadaan gitu. Iya, tetap aku kayak teman-teman suka rebahan. Aku rebahan gitu. Apalagi kalau sekarang. Iya betul. Sangat bermanfaat. Iya, sama tetap suka rebahan, suka ya kalau semuanya emang lagi bosen tetap cari waktu yang pas buat keluar jalan-jalan. Aku tetap sama kok teman-teman pasti butuh lah yang namanya refreshing kayak gitu. Malah mungkin banyak kok aku sering jalan-jalan. Iya, kalau semuanya soal yang kedua itu ceritain dan jelasin soal cewek gimana ya? Nanti DM lagi. Di DM ke Adamnya, pengen disayang, DM jangan lupa. Nanti dijelasin lebih rinci sama Kak Adam gitu. Kalau sekarang belum dulu. Nanti kita bicara soal akademik dulu. Oke. Jadi intinya Kak Adam orang normal kok, nggak terus belajar setiap hari dan sebagainya, masih butuh rebahan dan jalan-jalan. Mungkin bahkan bisa jadi lebih banyak jalan-jalannya daripada belajarnya. Yang penting seperti tadi memanfaatkan waktu dan momen gitu ya kan Kak. Jadi belajarnya ya di kelas belajar, liburan ya liburan. Nah, gitu sih ya. Kurang lebih gitu dari tadi gitu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Zola. Ya, ini sebenarnya semua pertanyaan dari teman-teman Brawijayans itu sudah kami sampaikan, dan ini pertanyaan tambahan dari murni kami moderator. Apakah boleh, Kak? Iya, silahkan. Oke, jadi kami ingin tahu apa sih yang berubah setelah Kak Adam ini jadi Mawapres. Nah, mungkin ini kehidupan kakak atau sifat dan karakter, kebiasaan. Kan ya kita juga semua tahu kalau Mawapres itu panutan, influencer gitu ya Kak. Mungkin ada yang berubah gitu. Ya, mungkin kalau semuanya pasca jadi Mawapres ya. Mau jujur apa yang baik-baik aja? Belak-belakan aja Kak di sini Kak. Ya, mungkin kalau semua jadi Mawapres pasti ada plus minusnya ya. Kalau semuanya plus, nah mungkin teman-teman udah pada tahu. Yang minusnya mungkin karena orang lain merasa kita hebat dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tuntutannya mungkin semakin besar kayak gitu. Tapi sebenarnya kita tetap punya sifat yang sama kayak teman-teman lagi. Emang kita manusia kok dasarnya. Tetap suka rebahan dan lain sebagainya, suka jalan-jalan. Mungkin kalau semuanya lagi bosan pengen ke Matos mungkin, nge-mall. Kalau semuanya hal lain, ya itu mungkin kita harus bisa menempatkan diri lah. Kapan kita bisa kayak gitu, kapan kita memang jadi semacam panutan lah dalam tanda kutip untuk teman-teman semua kayak gitu sih. Dan jadi Mawapres itu memang bukan tujuan utama, kayak alhamdulillah suatu pemberian, patut disyukuri banget. Dan karena memang ini posisi sih yang nggak umum, cuma beberapa orang aja yang bisa dapat kayak gini, kita gunain, optimalkan buat membantu teman-teman yang memang belum bisa ada di sini. Ujung-ujungnya kita juga perlu orang lain. Ujungnya kalau kita pengen maju ya kita harus maju bersama, nggak bisa maju sendiri. Ya, berarti ya intinya tetap ya, Kak Adam ini orang yang normal sama aja. Jadi kehidupan sebelum dan setelah Mawapres ya sama aja. Cuma ya setelah Mawapres ini harus bisa menempatkan diri, memposisikan diri nanti di luar seperti apa, nanti kalau di rumah ya biasa aja gitu ya Kak Adam ya. Ya, mungkin kita lanjut lagi. Nah, mungkin juga ini bisa jadi pertanyaan perwakilan dari beberapa Brawijayans, yaitu daily activity seorang Mawapres itu gimana sih Kak? Kesehariannya gitu. Jadi kayak siapa tahu bisa ditiru, tapi pasti bisa ditiru dong. Sangat menginspirasi pasti. Iya, daily activity. Berarti sebelum corona ya? Iya sebelum corona. Kalau
pas corona kan kita sama semua rebahan, kerja tugas. Ya, mungkin kalau semuanya waktu masih di Malang, waktu ngekos kan berarti kita Iya. Sama sih kayak teman-teman kita bangun pagi. Kalau aku tetap aku sering bangun pagi tetap karena Islam, karena di sholat kayak gitu dan seterusnya. Tapi memang sama kok kata teman-teman, tetap habis sholat itu kalau semua males ya rebahan dulu. Iya, sebelum kelas pagi rebahan dulu gitu. Nah, ya, tapi mungkin kalau semuanya waktu rebahan di pagi hari itu kita kalau bisa kita mikirin apa sih yang harus kita lakuin nanti kayak gitu. Yang penting-penting aja kita pikirin apa yang perlu kita lakuin, apa yang memang perlu dioptimalin. Kayak biasanya nih kalau semuanya kadang-kadang kan kalau malam sebelum tidur, malam harinya itu kadang-kadang itu mikir, hari ini aku harus ngapain aja, hari ini apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Kayak gitu sih. Baru pagi harinya itu kayak mengulas lagi gitu loh. Sembari rebahan, tetap rebahan. Oh. Penuh dengan mungkin, evaluasi ya? Sama ngembangin apa sih? Biar gak ke evaluasi terus. Kadang-kadang ngomong evaluasi kan gak enak ya? Iya, evaluasi tiap hari. Hindia. Iya. Dan apa ya, kalau semua pagi hari tetap sih sama. Kuliah, di kampus, ketemu orang. Diskusi kalau semuanya ketemu orang tetap ya sama sih sebetulnya, yang bedanya kayak tadi mungkin ada evaluasi harian dan memang jelas sih tujuanmu, ada tujuan rutin gitu loh yang perlu dicapai, perlu untuk dioptimalkan kayak gitu. Kalau semuanya kayak harian mungkin hampir sama sih kak teman-teman, lebih diarahkan tujuannya lagi sih kayak gitu aja. Jadi intinya kita setiap hari itu harus punya tujuan ya, jangan hanya kayak ikan gitu, ikan mati mengikuti arus. Jadi kita harus tahu arusnya gitu. Iya. Pokoknya harus hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Oke, sangat menarik. Ya, ini sebenarnya pertanyaan terakhir, Kak. Tapi ini bukan berupa pertanyaan yang kayak tadi. Tapi ini kayak lebih ke penyampaian kakak aja. Bagaimana sih harapan kakak untuk Brawijaya biar kami semua ini dapat berprestasi kayak kakak lah minimal ya. Gimana kak? Kalau untuk prestasi, tetapin aja dulu. Semua orang itu pasti punya kesempatan yang sama. Tinggal kita optimalingnya itu di bidang apa. Toh sebenarnya aku juga dasarnya juga sama kak, teman-teman lebih suka mungkin ketemu orang dan juga bukan tipe-tipe kan ada kadang-kadang ada orang yang memang suka organisasi, ada orang yang suka prestasi dan sebagainya. Mungkin kalau semuanya aku awalannya didikannya ya lebih ke arah organisasi, dan kalau prestasi memang karena sedikit ya mengoptimalkan bidang baru, mengoptimalkan bidang yang belum dioptimalkan kayak gitu. Coba aja berarti semua. Buat ya buat teman-teman semua ini ya kadang kayak kita kok sama. Nah berarti jangan minder, jangan takut buat melangkah. Ya kita bisa juga kayak Kak Adam berprestasi jadi Mawapres gitu ya kak. Iya bener banget itu. Nah dan teman-teman di kampus juga kan di Brawijaya pasti banyak lah tempat-tempat untuk mengasah diri, banyak banget. Di Brawijaya kan kita upamakan kesempatan-kesempatan itu tangga. Banyak kok tangga-tangga yang berserakan di sekitar teman-teman. Banyak banget. Sampai kita nggak tahu tangga kita itu kita susun kayak mana. Saking banyaknya tangga. Kita bingung. Tangga itu kita biarkan aja menggeletak atau kita susun satu persatu. Dan tugas teman-teman karena memang sudah disediakan tangga-tangga itu, susun tangga-tangga itu. Terserah mau tangga mulai dari tangga yang mana, mau tangga yang seperti apa, susun aja sampai tinggi mungkin, seoptimal mungkin teman-teman yang bisa raih. Dan pasti semua orang itu punya kesempatan yang sama, tinggal mau atau enggak. Ya, mulai aja dulu gitu ya. Ya, kita udah di penutup. Kayak apa ya? Kayak iklan ya? Iya, pernah dengar gitu ya. Ya kayak nggak asing di telinga. Ya mungkin udah nggak kerasa ya, semua pertanyaan udah kami sampaikan Kak. Udah. Walaupun waktunya sedikit, tapi ilmunya sangat banyak ya. Walaupun sulit gitu, nggak ketemu langsung, kesulitan jaringan, delay, dan sebagainya ya. Mungkin untuk terakhir banget nih Kak, kami minta tolong
kasih motivasi dong Kak buat kami semua dan quotes mungkin yang bisa bikin kita semangat gitu. Ya, mungkin terakhir terkait corona sekarang ya. Iya. Sebenarnya kondisi kayak gini nih, kita lihatnya bisa dari dua sisi, entah baiknya aja atau buruknya aja, tapi banyaknya yang buruk. Tapi kalau bisa teman-teman emang dibanyakin yang baik. Mana caranya? Kan teman-teman sekarang nggak butuh, jujur aja pasti banyak gak butuh. Iya. Coba aja ngelakuin at least ya dari hal kecil dulu, hal-hal yang nggak pernah teman-teman lakuin, misalnya masak, nulis, atau baca mungkin, atau mungkin kalau nggak suka buku ya bisa lihat dari YouTube, kan banyak tuh buat upgrade diri, pasti banyak banget. Lakuin semua hal yang positif, lakuin yang produktif. Teman-teman sekarang juga ada kuota gratis dari UB, itu bisa dioptimalkan, atau yang punya kuota banyak, tambah banyak itu kesempatannya. Dan terakhir mungkin prestasi itu atau apapun kegiatan positif itu gak cuma tentang kita aja. Teman-teman yang berprestasi dan yang melakukan hal positif, jangan lupa yang dunia lain. Jangan lupa dunia di sekitar teman-teman. Karena memang kalau kita pengen maju, percuma kalau kita doang yang maju. Toh kita juga masih butuh orang lain. Dan pastinya kalau kita pengen beneran maju, kita maju sama-sama, kita bergandengan tangan untuk maju bersama. Ya, keren sekali ya ini, sangat memotivasi. Jadi pengen ikut lomba, terus ajak teman-teman gitu, ajak Amif ya, Lim. Gas Jol. Harus semangat, Lim. Harus cari lomba kita sekarang. Ya, habis ini langsung. Ya Kak, mungkin ini buat teman-teman juga di rumah. Dari kami juga keterbatasan waktu dan cukup sekian dari kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kak Adam karena sudah menyempatkan dan bersedia buat jadi bintang tamu di Mau Talk 2020 dan soon insya Allah bakal ada Mau Talk 2021. Iya atau enggak nih? Ya kita tunggu aja di IG-nya IM gitu ya. Oke, makasih ya Kak. Oke Bro Jayan. Oke Bro Jayan, sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah! Dadah Kak Adam. Terima kasih Kak Adam.